Haleluya, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Puji Tuhan. Membenci mempunyai arti yaitu meninggalkan. Firman Tuhan katakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Artinya takut akan Tuhan ialah meninggalkan kejahatan. Meninggalkan keburukan kepada kebaikan. Berubah dari yang buruk menjadi baik. Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat merupakan kejahatan di mata Tuhan. Bapak Ibu, sadar atau tidak, sering kita kompromi dengan hal-hal ini, yaitu kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu. Kadang-kadang kita kompromi dengan hal-hal yang seperti ini. Mengapa kita kompromi? Karena kita merasa hal ini adalah hal yang biasa. Dan dari kebiasaan itu, dari hal yang biasa akhirnya menjadi kebiasaan. Dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu akan sulit untuk ditinggalkan. Kejahatan menjadi kebiasaan. Terjemahan lain di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 8 ayat 13 ini dikatakan menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Kalau kita menghormati Tuhan, sudah patutnya kita membenci kejahatan. Karena kenapa? Karena Allah tidak suka akan hal itu. Karena Allah tidak senang akan hal itu. Orang yang punya sifat sombong dan congkak adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Tidak takut Tuhan, tidak takut berbuat dosa. Apa yang akan kita terima dari sikap yang menyukai kejahatan? Yang akan kita terima dari menyukai kejahatan yaitu tidak disenangi. Tidak disenangi oleh manusia, bahkan tidak disenangi oleh Tuhan. Siapa orang yang senang dengan orang yang sombong, orang yang tinggi hati? Jika ada rekan kita yang mungkin punya sikap yang tingkah laku yang jahat, tingkah laku yang selalu perbuatannya itu tidak mengenakan, perkataannya itu tidak mengenakan, otomatis kita tidak akan senang dengan dia. Kita akan menjauhi dia karena ada pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh negatif yang akan dia bawa di dalam kehidupan kita. Begitupun dengan kehidupan kita. Kalau kita memilih untuk melakukan kesombongan, kecongkakan ini, pasti kita tidak akan disenangi. Bukan cuma manusia, bahkan Allah pun sendiri tidak senang akan hal itu. Yang kedua, apa yang akan kita terima dari menyukai kejahatan? Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak disenangi, tidak dikenan oleh Tuhan. Amsal 1 ayat 27-28 berkata, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Firman Tuhan bilang, kalau kita memilih kejahatan dan kita datang kepada Tuhan, Dia tidak akan menemui kita. Dia tidak senang. Kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kita sudah mencari, kita sudah berseru-seru, firman Tuhan bilang, Tuhan tidak akan menemukan kita. Yang ketiga, apa yang akan kita terima dari menyukai kejahatan? Yaitu hukuman. Kita belajar dari Firaun. Firaun adalah tokoh Alkitab yang menjadi sombong, yang menjadi tinggi hati, mempunyai perbuatan yang jahat dan mulut menipu. Firaun berkata bahwa dia tidak mengenal Tuhan yang diceritakan oleh Musa, maka dia tidak perlu menaati perintah Tuhan dan untuk membiarkan bangsa Israel itu pergi. Itu terdapat di dalam Keluaran 5 ayat 1 sampai
ayatnya yang kedua. Dan akhirnya apa? Karena kesombongan Firaun, karena ketidaktaatannya, karena dia melakukan hal yang jahat, akhirnya dia dihukum Tuhan dengan mendatangkan tulah kepadanya dan kepada bangsanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bahwa ada hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan bagaimana kita meninggalkan kejahatan itu? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kalau kita punya sikap yang takut akan Tuhan, kita tahu menghormati Tuhan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Orang percaya yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, pasti akan menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 6 ayat yang ke-6, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Dengar Bapak Ibu, dengan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, kesalahan-kesalahan kita akan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Miliki sikap yang takut akan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kesetiaan, maka segala apapun, mungkin di waktu-waktu kemarin, di waktu-waktu dulu kita punya hal-hal kejahatan yang kita lakukan. Mungkin kita sering menghadapi hal-hal yang tinggi hati, mungkin kesombongan. Firman Tuhan bilang datang kepada Tuhan dengan kesetiaan dan Dia akan mengampuni kita dan Dia akan menjauhkan kita daripada kejahatan. Mazmur, di dalam Mazmur mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kita ingin meninggalkan kejahatan, poin yang kedua adalah memperhatikan hikmat. Amsal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Karena itu kitab Amsal banyak sekali mengajarkan kita untuk hidup berhikmat, karena memperhatikan hikmat di dalam Amsal 2 ayat 5 sampai yang ke-6, maka engkau akan memperoleh pengertian, takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Menjelaskan bahwa hikmat itu membawa kepada kepandaian, pengertian, pengenalan, bahkan takut akan Allah, sehingga kita memperoleh kerendahan hati, tingkah laku yang baik dan jujur, kebaikan dan bukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus yang akan pimpin kita untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang lebih baik lagi, lebih benar lagi. Hal-hal yang membentuk kita ke hal-hal yang takut akan Tuhan. Tinggalkan semua kejahatan yang dibenci Tuhan sebagai bukti kita menghormati Dia. Dan kita mengalami revival, berubah, berkarya, dan hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama menghafalkan ayat kita pada saat ini, yaitu terdapat di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Puji Tuhan, kiranya renungan 79 ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah terus dengan setia mengikuti renungan 79. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian hidup, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, bagi masalah-masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Dan kita akan berdoa. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau mengajarkan kami saat ini untuk bagaimana kami hidup
dengan setia kepada Tuhan, untuk kami menjauhi hal-hal yang jahat, karena kami tahu Tuhan bahwa setiap Tuhan kejahatan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas hidup orang-orang yang memilih untuk melakukan hal-hal yang jahat, tapi biarlah hidup kami ini terus diubahkan Tuhan, terus hidup kami ini dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh terus Tuhan menjadi saksi Tuhan. Melalui hidup kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan tolonglah supaya keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kiranya kami mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.